12 jam. Bentar ya. Halo. Halo Teteh. Teteh maaf sinyalnya agak jelek. Iya. Kejauhan Maaf kamu ya ada Teh. ya. Iya kayaknya Teh. Iya. Halo, apa kabar Siva? Baik Teh, alhamdulillah. Iya. Malam mingguan bersama Sanggar Gandes Mamantes ya. Teman-teman semuanya, hari ini Teteh ditemenin sama Siva adalah Ketua Pelaksana dari Isola Menari 12 jam. Yang mau tanya-tanya, yang mau komentar boleh. Kita malam mingguan bareng ya. Ya, gitu. Iya. Halo Teh Siva. Yuk kita kenalan dulu ya. Teh Siva ini ternyata orang Bogor ya. Iya Teh, suka orang Bogor. Udah semester berapa? Alhamdulillah sih pas semester 5 Teh. Di UPI. Teh Siva boleh deh cerita-cerita gimana Isola itu awal terbentuknya Isola dan sejak kapan Isola itu diselenggarakan? Isola itu awalnya diselenggarakannya ini Teh. Awalnya itu di Isola itu kan dulu sebelum kayak sekarang gitu ya, dulu mah kan keren banget, dulu sekarang mah kan keren banget ya Teh, acara festival tari gitu kan ya. Kalau misalnya dulu tuh kayak belum ada belum ada festival sebanyak sekarang. Jadi dulu tuh mahasiswa pendidikan tari ya, inisiatif gitu buat bikin sesuatu yang baru lah gitu ya. Kayak festival tari berkaca juga dari Solo 12 jam Solo 24 jam menari. Karena UPI juga punya ikon yaitu Isola. Jadi akhirnya mahasiswa pendidikan tari itu membuatlah acara yang namanya Isola 12 jam menari. Itu Teh. Isola itu diselenggarakan pertama itu tahun berapa? Untuk tahunnya kalau nggak salah sih 2010 ya Teh. Ya itu yang pertama. Ya gitu. Oh, gitu. Malam mingguannya Teteh ganggu ya. Ini lagi malam mingguan ya? Iya ini teman-teman maaf ya Teh lagi di luar soalnya. Gak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Malam minggu Ya, aja jadi siap. diganggu sebentar. Nggak apa-apa Jadi Teh. Isola ini terbentuk karena gagasan teman-teman dari UPI komunitas tari yang dulunya itu kan festival belum ada, jadi ingin membuat suatu gebrakan yang berpacu dari Solo 24 jam menari. Iya, betul sekali Teh. Terus kenapa dinamakannya Isola Menari? Karena Isola itu kan ikon dari UPI ya. Nah, setelah itu karena menari, karena kita anak tari kan, jadi Isola menari. Kenapa 12 jam? Karena acaranya diadakannya 12 jam seperti itu Teh. Jadi Isola itu nama tempat ya. Jadi menari 12 jamnya itu di halaman Isola itu ya. Isola itu iya nama tempat, tapi nama gedung Teh Isola tuh. Di UPI Nama gedungnya. ikonnya Ya, UPI jadi banget gitu Isola tuh. Jadi dinamakannya Isola Menari 12 jam. Itu setiap tahun diadakan. Nah, sekarang kan kondisinya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ya enggak? Iya betul Teh. Kita lagi pandemi. Nah, sekarang Teh Siva ceritain dulu kalau sebelum pandemi ini yang tahun-tahun lalu Isolanya itu diselenggarakannya seperti apa? Kayak gimana? Tahun-tahun sebelumnya itu Isola diadakannya di UPI-nya sendiri Teh. Jadi setiap sanggar, setiap seniman, setiap sekolah itu mengirimkan garapan-garapannya. Tahun-tahun sebelumnya Isola itu ada 3 stage Teh. Ada biasanya ya,
ada di Bareti, di pelataran Isola, di Amphitheater, sama di biasanya di parkiran TV panggungnya itu. Lalu ya apa yang menampilkan karyanya gitu di setiap stage itu. Nah, kalau tahun sekarang karena sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, kita mengadakannya secara virtual secara virtual. Namun tetap juga kita membuat dua stage lah istilahnya, yaitu di YouTube sama di Instagram seperti itu. Virtual jadinya. Nah, yang boleh ikutnya itu ada batasan usianya enggak, Teh? Batasan usia enggak sih, semua umur boleh. Maksudnya yang bisa menari, maksudnya ya, yang mau menampilkan karyanya boleh banget, nggak ada batasan. Teh, yang udah gabung banyak nih, kita sapa-sapa dulu ya. Ya, halo semuanya. Halo teman-teman semuanya, kita sapa dulu nih. Salam kenal, Teh, salam kenal ya dari Sanggar Gandes Pamantes. Nanti main-main ke Bogor ya, Sanggar. Ini ada pertanyaan juga nih. Kita sapa-sapa dulu ya. Ada Sylvia Lestari Chandra. Sylvia. Ada Dandra Channel. Ada Elsie Silviana. Ada Fadila, ada Willy, Carmila, ada Septianti. Halo, salam kenal. Ada pertanyaan juga nih. Gimana rasanya dikasih kepercayaan menjadi ketua panitia Isola yang ke-10? Awalnya juga kita kaget ya Teh, karena ya pengalaman baru juga kan buat kita jadi ketua pelaksana. Tapi ya seneng juga sih karena dapat kepercayaan gitu ya. Awalnya juga sebenarnya kita ragu kayak bisa nggak ya, tapi ya dibantu sama teman-teman yang lain juga, alhamdulillah sih sekarang agak percaya diri. Itu ketuanya itu diseleksi atau kita yang mengusulkan? Seharusnya kita yang mengusulkan, namun karena waktu itu waktunya yang agak mepet ya Teh, jadi dipilih kayak gitu. Ada lagi nih pertanyaannya dari Firda Salsabila. Teh Adel, bagaimana cara bagi waktu antara kegiatan organisasi dengan kegiatan belajar kuliah? Alhamdulillahnya karena sekarang lagi kuliahnya juga lagi daring ya, jadi nggak terlalu susah untuk bagi waktu. Kayak misalnya kuliah hari ini paling ada 2 mata kuliah, 1 mata kuliah seperti itu, jadi nggak mudah lah untuk membagi waktunya. Itu bisa bagi-bagi waktu ya. Iya. Terus dari yang isola tahun-tahun sebelumnya, apa yang bisa kalian apa yang menarik atau apa yang berkesan dari isola sebelumnya? Yang berkesannya itu penonton mengisi acaranya itu banyak sekali Teh, jadi kayak kita juga bisa mengenal seniman ini gitu, yang tadinya juga kita nggak kenal, jadi kan ada kenalan baru kayak gitu. Jadi menurut kita itu yang berkesan sih. Jadi Isola ini karena setiap tahun ya, jadi sebenarnya Isola ini merupakan ajang silaturahmi seniman-seniman ya, jadi banyak berkumpul, kita banyak pengalaman. Terus buat para seniman juga ini merupakan ajang kreativitas, jadi mengasah ya kan semuanya. Dan yang Teteh lihat itu dari tahun ke tahun itu kreasinya banyak banget. Jadi untuk yang koreografer muda ini bisa menjadi motivasi, inspirasi buat mereka membuat karya. Nah, yang mau Teteh tanyain, ini untuk Isola itu tariannya khusus Jawa Barat atau boleh Nusantara atau boleh modern? Ya, putus lagi. Iya, kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus ya.
Ya, buat teman-teman, hari ini Teteh mau berbagi tentang isola. Isola menari ini diadakan setiap tahun, jadi dia itu menari selama 12 jam. Nah, tahun kemarin itu misalkan menari dimulai acaranya dari jam 10 sampai jam 19 malam. Jam 10 sampai ya pokoknya 10 jam aja. Jam 10 malam itu menari. Nah, yang menarinya itu dari berbagai sanggar, dari berbagai komunitas, dari berbagai koreografer. Mereka mendaftar untuk dapat mempertunjukkan karya-karya tari mereka. Jadi selama 12 jam itu mereka non-stop menari terus. Nah, usianya dari anak-anak sampai dewasa itu boleh di situ diadakannya. Nah, untuk tahun ini ternyata tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena masih pandemi, jadi melalui virtual. Yang biasanya langsung mereka datang ke Bandung menampilkannya di depan gedung Isola. Untuk tahun ini mereka hanya mengumpulkan video-video virtual. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan boleh karena itu paling telat tanggal berapa ya? Bulan Desember pokoknya. 9 Desember paling telat videonya. Nah, itu bisa meningkatkan silaturahmi sebenarnya. Silaturahmi para seniman-seniman yang dapat menginspirasi para koreografer untuk dapat mengapresiasikan hasil karyanya dia. Sinyalnya bentar. Muncul lagi. Wah, ya teh sinyalnya jelek. Iya, putus-putus ya. Iya. Udah ada di Bandung ya, udah mulai kuliahnya. Apa karena buat persiapan isola? Iya, teh karena buat persiapan. Kalau kuliah sih masih dari. Nah, itu biasanya isola itu panitianya itu memang khusus dari seni tari atau boleh dari jurusan-jurusan lain, ada? Panitianya itu dari himpunan mahasiswa seni tari teh. Ya, jadi ya internal seni tari gitu. Keren ya kalian. Subhanallah, jadi ada kreativitas ya, menambah inspirasi. Udah lagi sedang membuat garapan kah, Teh Adel? Semester 7 ini? Semester 5 sih kok. Semester 5 ya? Iya, belum sih, saya masih ya ikut-ikut yang lain aja. Iya. Terus kalau yang tahun-tahun kemarin Adel jadi panitia juga atau jadi peserta malah? Tahun kemarin karena ada yang terlalu aktif ya teh, jadi masih jadi penonton aja. Tapi alhamdulillah sekarang dikasih kepercayaan. Untuk yang pengisi acaranya itu tariannya khusus dari Jawa Barat, boleh modern, kontemporer, atau boleh dari daerah lain? Boleh semuanya teh, boleh modern boleh, kontemporer boleh, tradisi boleh, dan dari semua daerah juga boleh. Oh gitu. Ada yang nanya nih Teh Adel. Dari Afrienti, Teh Adel selainnya di luar kampus UPI, boleh nonton nggak? Boleh banget, nanti acaranya akan di live streaming di YouTube, nanti dikasih tahu di YouTube, nama YouTube-nya apa ya. Terus paling sekarang teman-teman yang mau ikutan masih boleh nih Teh Adel ya. Pendaftaran terakhir atau pengiriman video terakhir itu kapan? Untuk pendaftarannya maaf banget udah ditutup teh dari kemarin, dari tanggal 16 November. Ya, kalau pengiriman udah banyak. Alhamdulillah udah melebihi kuota yang kita sediakan. Dalam 12 jam itu berarti ada berapa pertunjukan? Untuk tahun ini ada 40 pertunjukan, 40 garapan. Ya, ditambah ada 3 pemateri dari seniman-seniman. Oh, itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Dimulai dari jam 8 sampai 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena 12 jam. 12 jadi terus ya. Subhanallah, keren banget. Berarti ada 40-an karya yang akan ditampilkan ya. Untuk materinya nanti pembahasan materinya tentang apa Teh Adel? Kita ngambil temanya transisi teh, jadi kayak
perubahan karena keadaan sekarang yang lagi belum stabil gitu kan ya. Jadi kita ngambilnya transisi Haria salah maksudnya mengambil tema transisi gitu. Jadi transisi ini kita dari kita yang normal biasa seperti itu. Ya, khususnya untuk dari yang pertunjukan bisa langsung, sekarang semuanya serba daring, festival juga serba virtual ya. Iya. Tapi untuk kalian nih yang koreografer muda itu harus membuat inovasi baru. Iya. Baru gimana caranya tari itu tetap harus ada. Nah, ada lagi nih, ada Teh Debbie Sita. Gandes Mamantes ikut serta nggak Teh ikut dong? Gandes Mamantes udah nonton ya Teh Ade? Iya udah. Nah, terus ada lagi Prasetya Galas. Teh Ade untuk jaga kesehatannya gimana? Kan pasti capek tuh banyak mikir ini itu. Gimana cara jaga kesehatan di tengah pandemi ini? Nah, gimana tuh Teh Ade? Ada pribadi sih yang penting mah banyak makan ya Teh ya. Maksudnya walaupun lagi di masa kayak gini gitu ya, maksudnya kan rentan banget penyakit masuk gitu ya. Jadi pertahanan tubuhnya harus lebih lagi gitu. Jadi kayak banyak makan, minum vitamin kayak gitu sih. Ya, pokoknya intinya jangan lupa pakai masker, jaga jarak, ya, cuci tangan, tetap menari karena menari itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, terus kemarin kan kuliahnya lewat virtual nih. Iya, dari Bandung ke Bogor. Nah, apa aja kendalanya kira-kira atau apa aja hal-hal yang bisa dibagi nih pengalaman kuliah virtualnya, sedangkan menari itu kan lebih ke praktek ya? Ya, kalau untuk semester ini alhamdulillah Siva itu semester ini mata kuliahnya banyak teori Teh. Oh, gitu. Alhamdulillahnya, jadi kayak dari jurusannya juga mengkondisikan mungkin ya. Tapi untuk semester kemarin, karena sudah mulai dari semester kemarin, pasti kendala sinyal kuota itu pasti ya saya. Iya makanya ya itu sih yang paling berpengaruh gitu untuk kendala. Iya sih benar-benar ya. Nah terus untuk yang ini nih Isola ini kan persiapannya dari bulan apa? Perlu waktu berapa bulan untuk menyiapkan ini? Dari bulan Agustus ya, kalau nggak salah Agustus September Oktober. Iya. Nah itu gimana? Meetingnya, rapatnya, kumpul-kumpulnya lewat virtual. Iya pasti kita lewat Zoom atau Google Meet. Jadi saya mengusahakan untuk nggak ketemu banyak orang. Tapi hebat sih, gimana caranya konsepnya, gimana caranya Isola ini tetap bisa berjalan gitu. Awalnya itu karena pandemi ini kita tuh awalnya nggak akan mengadakan acara ini gitu Teh untuk tahun ini, tapi karena banyak pertimbangan akhirnya kita tetap mengadakan acara ini gitu Teh. Karena keinginan yang kuat ya. Ternyata pandemi ini tidak menghalangi ya, tetap bisa berkreativitas. Ya memang. Ada lagi nih ya, ada Putri Hairunisa. Ya ada untuk opening Isola kali ini penarinya dari mana Teh? Apakah mahasiswa tari atau dari mana Teh? Dari tahun ke tahun alhamdulillah untuk opening Isola ini kita tetap dari internal kita ya Teh, dari seni tarinya. Untuk tahun ini sama kita menampilkan opening dari mahasiswa tarinya sendiri. Temanya untuk tahun ini apa tema Isola menari?
Tadi yang transisi. Oh, Transisi tadi ya temanya. transisi ya. Kalau judulnya itu Revolution teh untuk tahun ini karena dari tahun ke tahun itu berbeda judulnya. Setiap tahun judulnya beda ya. Untuk tahun ini Revolution. Terus kira-kira peserta terjauh dari mana? Peserta terjauh dari luar Jawa sih kan banyaknya. Iya, soalnya karena sekarang masih pendataannya tuh jadi belum dilihat semuanya gitu, masih proses pendataan pesertanya. Tapi ini tuh tahun ini lebih banyak pesertanya dari tahun-tahun sebelumnya atau bahkan menurun? Karena sekarang virtual ya teh, jadi kalau dulu kan ada 3 stage ya teh di UPI karena langsung ya, jadi ada dibagi di stage ini berapa, di stage ini berapa, di stage ini berapa gitu. Kalau sekarang kami batasi agar nggak terlalu banyak gitu karena hanya 2 platform di YouTube sama di Instagram aja. Jadi lebih sedikit untuk tahun ini. Iya, betul. Nah, ada pertanyaan lagi dari Dila Mutiari. Teh, tahun sekarang kan pelaksananya online, iya ya? Iya. Virtual tahun sekarang ya. Sebenarnya ini tuh suatu ini kalau buat Teteh ya menarik dan selamatnya sebelum tahun ini nih. Nah jadi sekarang, nah ada lagi nih yang tanya Dila Mutiari, Teh kan tahun sekarang online, apakah sudah dipertimbangkan kendalanya? Pasti ada kendala-kendalanya ya. Iya pasti, apalagi sekarang online lebih banyak kendalanya ya teh ya. Alhamdulillah apa ya, kita mempertimbangkan semuanya kan. Alhamdulillah. Itu tuh kan karena ini live YouTube kan ya. Iya. Ada tim khusus untuk bagian yang itunya live-nya. Live streaming ya. Keseluruhan panitianya tuh ada berapa? Keseluruhan panitia intinya ada 20, tapi untuk keseluruhan semuanya ada 40 orang kan. 40 orang panitia. Iya. Subhanallah, ini virtual ya. Biasanya juga kalau yang langsung itu biasanya juga sama panitianya segitu. Biasanya juga sama 40 orang, cuma mungkin ada tambahan-tambahan dari mahasiswa baru biasanya. Tapi kalau sekarang kita tidak dulu melibatkan mahasiswa baru. Ini ya, kan menjadi ketua pelaksana itu kan bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi ini tuh karya besar, maksudnya setiap tahun itu pasti dilaksanakan ya kan. Buat Siva, apakah kendala-kendala atau apa yang Siva alami? Kan kalau misalkan ketemu aja kita ngobrol kadang-kadang ada yang bisa ketemu, ada yang enggak, apalagi ini lewat virtual. Apa aja kendala-kendalanya, pengalaman sedih atau pengalaman apa ketika Siva membuat atau merencanakan Isola menari 12 jam ini? Iya, karena sekarang daring ya teh, jadi yang sebelum-sebelumnya saja waktu offline itu banyak sekali hal yang miskom gitu ya teh. Nah sekarang pun lebih banyak kendalanya itu di ada persepsi ini yang miskom seperti itu teh. Jadi lebih banyak miskom sih kalau saat ini. Terus ketika terjadi miskom seperti itu, apa yang Siva lakukan? Ini terbanyak mencari pendapat terbanyak, lalu dirundingkan lagi, didiskusikan lagi, dan akhirnya kita menemukan jalannya. Perlu kesabaran ekstra ya. Ya, benar sekali. Ada nanya lagi nih dari Chandra Sarwani, astagfirullah, narasumbernya manis banget. Ini Bojong Bogor loh ya. Ada lagi yang nanya nih, Bian punya IG.
Teh Sipa, kalau dilaksanakan secara live streaming kan pasti banyak kendala-kendala. Apa saja yang sudah dipersiapkan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, biasanya kan kalau live streaming itu biasanya kendalanya banyak di teknis ya kayak seperti sinyal, seperti kuota, seperti itu. Nah, alhamdulillah kita di kampus itu ada wifi, jadi mungkin masalahnya akan sedikit lebih bisa teratasi. Ya, pasti kendalanya di situ ya, pasti ada. Iya. Ada lagi nih yang bergabung Muhammad Erki, ada Ainun Nabila Teteh, halo. Ini banyak anak-anak UPI ini ya. Iya. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal semua. Seru sih, yang lebih seru itu yang Teteh tahu ternyata ketua pelaksananya mahasiswa yang benar-benar masih muda, maksudnya yang benar-benar mau dan kreatif banget di masa pandemi ini. Kalian masih bisa melaksanakan hal seperti ini karena hal-hal seperti ini tuh banyak banget manfaat dan tujuannya. Kira-kira tujuan utamanya Isola Menari 12 jam tahun ini tuh buat Sipa tuh apa? Yang pertama itu yang pastinya itu menjadi ajang silaturahmi buat seniman-seniman seperti itu. Contohnya Teteh sama walaupun contohnya Teteh sama Sipa juga kan tadinya juga belum kenal ya, tapi sekarang alhamdulillah udah kenal karena ini. Terus juga menjadi wadah karya buat seniman-seniman, terus juga seniman juga gitu kan ya Teh. Terus yang paling utamanya adalah mengangkat eksistensi pendidikan seni tari seperti itu Teh. Iya, keren sih ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya. Amin. Ada lagi nih Teh Sipa, ada dari Faufa, good job Adel. Makasih ya. Ana HSN 371, semangat Kak Adel. Iya, ada lagi Pian punya Eji. Teh Sipa, untuk tahun ini konsepnya apa yang berbeda dengan tahun kemarin? Ada nggak kira-kira konsep yang berbeda dari tahun kemarin? Karena ini daring, pasti konsepnya juga berbeda ya Teh dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Untuk tahun ini peserta mengirimkan karyanya berbentuk video. Lalu untuk penari biasanya tonton biasanya itu ada penari 12 jamnya Teh. Penari 12 jam khusus menari untuk acara istilah selama 12 jam. Ya. Tapi untuk sekarang kita meniadakan itu dan menggantinya dengan pematerian dari seniman-seniman. Terus pertunjukannya video-video itu selama 12 jam dari 40 peserta ya. Iya. Ada lagi pertanyaan dari Chandra Sarwani. Semisal terkendala sinyal saat virtual, solusinya apa ya? Kita menggunakan alternatif lain, misalnya wifi-nya itu sedang berkendala. Nah, bisa pakai kuota seperti itu Teh. Kira-kira persiapannya udah berapa persen menuju hari H? 50% lah Teh. Bersifa 50%. Karena ya masih banyak hal-hal yang harus ini lagi. Siapkan ya. Iya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Festival karya gini karena ini suatu tantangan yang luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya ya. Iya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat semuanya, tetap bisa berkreasi, kreatif. Masih ada nih pertanyaan lagi. Aduh Kak, please pas jelasin senyumnya atuh. Ada Bisa aja nih. Oh ya, Sipa di mana Bogornya? Di Cisarua Teh. Cisarua. Terus kira-kira kalau bisa nih
kuliah itu udah mulai atau belum? Udah mulai sekarang. Karena persiapan ini juga ya. Ya, jadi ya harus bantu karena itu. Benar-benar ya harus. Kira-kira di tanggal berapa itu live streamingnya biar teman-teman semua bisa nonton, bisa apresiasi. Oh ya, acaranya bakal ditampilin tanggal 14 Desember 2020. Jadi teman-teman jangan lupa nonton, harus nonton. Ini ada sekalian, ini ada pertanyaan. Boleh info-info acaranya dan pendaftarannya di sini ya. Pendaftarannya udah ditutup ya. Ya, udah ditutup. Ternyata walaupun pandemi, walaupun lewat virtual, antusias yang peserta yang menjadi peserta itu banyak ternyata ya. Iya, kita juga kaget. Apa ya? Perkiraan kita itu nggak terlalu banyak karena daring ya kayak, tapi ternyata lebih kuota yang kami sediakan. Iya. Ternyata di pandemi ini malah lebih banyak orang-orang yang bisa menghasilkan karya lebih kreatif lagi ya. Iya. Semangat. Iya. Terus ada Putri Hairunisa, Sanggar Gadis ngirimin garapan apa nih teh kira-kira? Garapan apa ya? Harus nonton. Lihat garapan Gadis bisa langsung nonton di live streamingnya Isola Menari ya. Udah ada channelnya? Udah ada, nanti paling di share ya. Nanti teman-teman harus nonton semuanya, mengapresiasi karya-karya. Ternyata banyak banget karya-karya dan antusiasme teman-teman semuanya. Walaupun di masa pandemi ini semua berkat kalian generasi muda untuk terus bisa berkarya, untuk terus tetap kreatif di masa pandemi ini. Jangan rebahan, jangan jadi generasi rebahan ya. Iya. Yang memang menawa kayak gini ya kayak. Iya. Harusnya di masa pandemi ini membuat kalian jadi lebih berkarya, berinovasi, ingin membuat apa nih? Gitu ya. Iya benar banget. Gak terasa nih kita udah di ujung acara, udah mau 1 jam Iya. Kenal buat Siva Delia. Iya, Teteh, salam kenal kembali. Makasih buat semuanya. Kira-kira pesan terakhirnya buat teman-teman semua tentang Isola Menari 12 jam ini dari Siva apa? Dari Siva, jangan lupa nonton aja tanggal 14 Desember 2020. Terus untuk info selanjutnya jangan lupa follow IG-nya Isola 12 jam Menari sama Semester_. Masih ada lagi nih yang nanya. Ada ACS Lab, menarik nih kreativitas tanpa batas. Oh iya, animonya kan menarik. Bagaimana trafik atau respon masyarakat atau pemerintah sejauh ini? Nah itu dia. Gimana nih respon masyarakat atau pemerintah? Alhamdulillah masyarakatnya antusias banget saya. Alhamdulillah. Di apa aja tahun kemarin kan langsung ya. Jadi banyak banget penonton yang datang ke TV khusus untuk nonton Isola 12 jam. Pokoknya intinya responnya keren banget dari masyarakat, dilihat dari pesertanya yang daftarnya banyak banget. Ada Sangga dari Chandra, semoga sukses buat acara nanti ya. Ada Kak Dewi, sukses dan semoga acara 12 dicoret. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Makasih buat Siva ya. Tetap semangat. Semoga acaranya lancar, bisa menjadi motivasi, inspirasi buat teman-teman muda lainnya untuk terus berkarya. Jadi jangan menjadikan pandemi ini untuk menjadi sesuatu yang membuat kalian, tapi menjadikan ini tantangan untuk kalian bisa berkreativitas lagi.
Sukses terus buat Desipa. Semoga acaranya lancar. Insyaallah tahun ini berjalan lancar, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya komentarnya. Pokoknya malam minggu hari ini seru. Mohon maaf ya malam minggunya Teteh ganggu. Nggak apa-apa Tante. Saya minta maaf tidak duluan. Makasih buat semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi bersama Ganes.